Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nabiyya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya lah kita dapat melaksanakan program LDA setiap minggunya. Tak lupa selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat LDA yang dirahmati Allah, satu-satunya manusia yang dijamin akan diampuni dosanya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi meskipun sudah dijamin akan diampuni dosanya, tetap melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Bahkan ketika Nabi bersujud, kakinya sampai bengkak. Istrinya pun sampai bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa masih aja ibadah sedangkan sudah dijamin akan diampuni dosanya? Nabi menjawab kepada istrinya, ya Humairah, bahwasanya ini merupakan tanda syukur saya bahwa saya akan diampuni, dijamin oleh Allah dosa-dosa saya dengan saya melaksanakan ibadah dengan baik. Tuh, Nabi aja yang sudah dijamin akan dosanya diampuni masih ibadah, apalagi kita yang pasti banyak sangat dosa kita. Kenapa? Kadang ada kalanya kita malas, sedangkan Nabi manusia yang istimewa, kekasih Allah masih ibadah. Itu padahal perjuangan Nabi. Kalau mau sholat zuhur aja tidak ada yang mau menikam dari belakang, dia tetap berjuang. Bahkan di zaman jahiliyah itu, orang-orang ketika lahir anak perempuan pasti dikubur hidup-hidup. Tapi zaman sekarang melebihi zaman jahiliyah. Anak belum lahir sudah dibunuh, aborsi. Sudah diaborsi, anak masih dalam kandungan sudah dibunuh. Itu melebihi zaman jahiliyah sekalipun. Bahkan
ketika sudah lahir laki-laki ataupun perempuan dibuang ke tong sampah, dibuang ke toilet, bahkan dibuang kepada comberan. Itu kan tidak berkemanusiaan. Pada zaman dulu hanya anak perempuan saja yang lahir akan dikubur hidup-hidup. Tapi zaman sekarang anak sudah lahir pun tetap dibuang. Kalau ada istilah buanglah sampah pada tempatnya, tapi zaman sekarang membuang bayi sembarangan. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi sekarang melebihi zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah Nabi juga ada orang-orang Quraisy selalu mengadu nasib, artinya berjudi. Zaman sekarang makin merajalela. Zaman jahiliyah banyak orang Quraisy yang meminum arak. Zaman sekarang bukan cuma arak yang diminum, racun, oplosan diminum. Bukan cuma mabuk, tapi mati sekalipun. Itu zaman sekarang melebihi ke zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah itu Nabi berjuang untuk mempertahankan agama Islam. Bahkan selama 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu. Jadi pada saat itu hanya pengikutnya cuma 11 orang. Zaman sekarang kalau kita buka pengajian selama 3 tahun, pengikutnya 11 orang, tutup ke pengajian, tidak mau lagi. Sudah miskin lain sebagainya, tapi Nabi masih berjuang. Setelah 3 tahun, Nabi akhirnya berupaya untuk dakwah secara terang-terangan. Di mana dakwahnya itu Nabi naik ke Bukit Sofa, mengajak semua orang untuk melakukan dakwah. Di sana jelas para paman Nabi yang tadinya percaya kepada Nabi, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal, yang menentang akan mengisyaratkan untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Jadi pada zaman itu terutama Nabi kan dapat wahyu pada umur 40 tahun itu di Gua Hira. Yang pertama surah Al-A'la, Iqra. Jadi membaca dulu, di sana jelas yang pertama. Tapi mulai konflik ketika dakwah secara terang-terangan. Di sana wani surat Al-Aqrabi. Di sana mulai orang-orang terdekat ini mulai membenci seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab bahkan tertera dalam surah Al-Lahab dan beserta istrinya yang saking bencinya kepada Nabi. Di sana pada umur 53 tahun Nabi mau dibunuh, di rumahnya bahkan dikepung sama orang-orang Quraisy untuk membunuh. Di rumah Nabi cuma ada 3 orang, yaitu Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib masih ada di sana, disuruh oleh Nabi untuk menggantikan tempat tidurnya. Ya kalau ganti bupati sih untung, tapi untuk mengganti seorang yang akan dibunuh pasti buntung lah, kita nggak mau tahu kan. Tapi Ali tidak komplain sama sekali. Dia tetap melaksanakan perintah Rasulullah untuk mengganti tempat tidurnya. Di sana Abu Bakar dan Nabi Muhammad keluar lewat belakang untuk hijrah ke Gua Sur. Di Gua Sur nanti akan pergi ke Madinah. Di sana Ali tidak gentar sama sekali. Wah, kalau kita suruh menggantikan orang yang akan dibunuh, pasti kita tidak mau. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap melaksanakannya. Itu luar biasa. Setelah itu Nabi mau lihat ke pintu belakang, tetapi Nabi lihat banyak orang Quraisy yang mau membunuh. Di sana pertolongan Allah ada dalam surah Yasin ayat 9. Ditutup dinding-dinding, dibuatkan depan belakang, bahkan mata orang Quraisy itu ditutup. Jadi Nabi bisa bebas keluar lewat pintu belakang. So, kenapa bisa seperti itu? Karena ibadah Nabi lah yang membuat Nabi dekat terhadap Allah. Kalau Allah tidak dekat, Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW.
Bahkan Nabi ajudannya itu bukan lagi TNI, polisi, dekannya, tetapi Allah Azza wa Jalla, yaitu malaikat Jibril yang selalu ngikutin Nabi. Ketika Nabi mau dibunuh, mau apapun, malaikat Jibril selalu memberitahu. Bahkan ketika Nabi pindah ke Taif sekalipun, orang-orang Taif melempari batu kepada Nabi, malaikat Jibril bertanya, "Hei Muhammad, apakah engkau mau aku angkat gunung Uhud untuk mematikan orang-orang Taif?" Tapi Rasul tidak seperti itu. Adakah Rasul itu memiliki akhlak yang baik? Jadi di sana, kalau kita berakhlak pada seorang teman sih be aja. Tapi kalau kita berakhlak baik terhadap musuh, itu sangat luar biasa. Karena Rasulullah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Jangan sampai kita tidak menjadi teladan. Bahkan kita untuk seorang siswa, teladan pada kita pun susah. Tapi bagi Rasul itu sangat-sangat pemaaf. Bahkan terhadap orang Taif pun Nabi menjawab kepada pada malaikat Jibril bahwasanya orang-orang Taif itu tidak tahu ya Jibril. Tidak, jangan dimatikan. Kalau ketika kita lagi kepepet, ada malaikat Jibril mau ngasih pertolongan, wah kita gembira dong. Tapi Nabi tidak. Itulah yang namanya suri teladan Nabi yang tidak bisa kita bayangkan. Makanya Allah sangat mencintai Nabi. Bahkan Nabi juga selain teladan, Nabi seorang pemaaf. Dan kalau mau majunya sebuah negara, dilihat dari akhlaknya. Jadi suatu bangsa kalau mau maju harus diperbaiki akhlaknya. Kehancuran suatu bangsa dilihat dari kehancuran akhlaknya. Kapan mulai akhlak itu? Ketika ekonomi mulai maju, tetapi kepegangan agama mulai runtuh. Ikrah Fidin itu agama. Dalam agama Nabi menyampaikan dakwahnya tidak pernah menekan, ayo masuk Islam, atau ayo siapa yang mau masuk Islam nanti akan dikasih beras sekarang, tidak. Tapi Nabi dengan tidak ada paksaan. Ikrah Fidin itu berlaku ayat ini bagi orang-orang yang di luar Islam untuk masuk Islam. Aku yuk mau masuk oke, mau tidak pun tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu beda aturannya. Setelah masuk Islam harus ikutin aturan Islam, harus rajin sembahyang, puasa, lain sebagainya. Misalnya ketika kita PPDB di SMK Amanah, terserah mau masuk ataupun tidak. Tetapi kalau sudah masuk ke SMK Amanah, ikuti peraturan yang ada di SMK Amanah. Nah, seperti itu kehidupan cara Nabi berdakwah itu tidak memaksa, tapi dengan ketegasan yang baik. Kenapa Nabi selama 13 tahun mampu mendirikan 2 negara, Mekah dan Madinah? Karena akhlaknya. Akhlakul azim, artinya Nabi dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 tentang bagaimana akhlak Nabi itu yang sangat-sangat baik. Jadi kita bercerminlah dalam kehidupan diri kita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika saat itu Nabi lagi tawaf, ada yang mau membunuh, pasti kita akan takut. Tapi Nabi tidak. Nabi langsung memaafkan. Jadi Nabi itu kalau mau dakwah selalu menyampaikan hal gembira, bukan menakuti. Tetapi dan juga Nabi itu selalu mempermudah, bukan mempersulit. Nah, kalau kita ada kalanya kita malah mempersulit orang, bukan mempermudah. Harusnya mempermudah, bukan mempersulit orang. Dan biasakan berterima kasih ketika sudah melakukan sesuatu, ucapan alhamdulillah. Bahkan Nabi juga di sana bisa merawat keluarganya. Dia keluarganya, meskipun dalam keluarga kecil, Nabi tetap menjadi keluarga yang
sakinah, bahkan usianya lebih dari satu, tapi Nabi tentram. Berarti di sana ada kata Nabi, baitul jannati, keluargaku laksana surga. Jadi Nabi seperempatnya dosa untuk ibadah dan setengahnya lagi untuk bertugas sebagai khalifah, dan selanjutnya lagi untuk keluarga. Mungkin kesimpulan dari ayat tersebut, keteladanan Nabi lah yang paling utama, akhlak Nabi yang paling tinggi, dan Nabi juga pemaaf, dan Nabi selalu toleransi dan selalu bersyukur pada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Umsikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.